wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan memberikan edukasi mengenai penyakit tipes atau demam tifoid. Tipes ini adalah nama yang paling umum digunakan untuk penyakit tipes di Indonesia. Meskipun secara teknis tidak tepat, istilah ini sudah sangat melekat di masyarakat. Demam tifoid ini adalah nama medis yang lebih formal untuk penyakit tipes. Istilah ini lebih tepat karena mengacu pada penyebab penyakit, yaitu bakteri Salmonella typhi. Penyakit tipes juga dikenal sebagai demam tifoid atau infeksi bakteri yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Bakteri ini masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan feses orang yang terinfeksi. Penyakit ini dapat mempengaruhi banyak organ dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera diobati. Tipes banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tipes atau demam tifoid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Penyakit ini menyerang saluran pencerna dan dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk demam tinggi, sakit kepala, dan nyeri perut. Tipes dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami penyebab, gejala, pencegahan, dan pengobatan tipes. Gejala tipes: waspadai demam dan nyeri perut. Gejala tipes biasanya muncul 7-14 hari setelah terinfeksi bakteri Salmonella. Gejala ini umum terjadi pada demam tinggi, demam yang berlangsung lebih dari seminggu. Kemudian sakit kepala, rasa sakit kepala yang intens dapat menjadi tanda awal tipes. Kemudian nyeri perut, rasa nyeri perut di bagian bawah terutama di sekitar pusar. Selanjutnya mual dan muntah. Gejala ini bisa terjadi karena beberapa penderita tipes. Kemudian diare atau sembelit. Perubahan pola buang air besar juga bisa menjadi tanda tipes. Selanjutnya ruam kulit, munculnya ruam merah pada kulit terutama di dada dan perut. Yang terakhir kelelahan, yaitu rasa lelah dan lesu yang berlebihan. Adapun penyebab tipes, yaitu penyebab utama tipes adalah kekurangan sanitasi dan kebersihan. Bakteri Salmonella typhi menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh tinja orang yang infeksi. Hal ini dapat terjadi jika makanan dan minuman tidak dimasak dengan benar. Bakteri Salmonella dapat bertahan hidup dalam makanan yang tidak dimasak dengan benar, seperti daging mentah atau telur yang kurang matang. Air minum tidak bersih. Air minum yang terkontaminasi oleh tinja yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan. Kebersihan tangan yang buruk. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah menggunakan toilet sangat penting untuk mencegah penyebaran bakteri. Sanitasi lingkungan yang buruk. Tempat pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan benar dan toilet yang tidak bersih dapat menjadi sumber penularan bakteri. Pencegahan tipes. Langkah-langkah sederhana untuk melindungi diri. Pencegahan tipes sangat penting untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit ini. Berikut beberapa langkah pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pastikan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah kontak dengan orang sakit. Kedua, memasak makanan dengan benar. Pastikan makanan dimasak dengan benar, terutama daging dan telur, untuk membunuh bakteri Salmonella typhi. Minum air bersih. Hindari minum air yang tidak bersih atau tidak masak. Gunakan air minum yang telah direbus atau diproses dengan filter air. Menjaga kebersihan lingkungan. Pastikan tempat pembuangan sampah terkelola dengan baik dan toilet bersih. Terakhir, vaksinasi tipes dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit ini. Vaksin ini tersedia untuk anak-anak di atas usia 2 tahun.
Pengobatan tipes atau antibiotik dan perawatan suportif. Pengobatan tipes biasanya melibatkan antibiotik untuk membunuh bakteri Salmonella typhi. Selain antibiotik, perawatan suportif juga penting untuk membantu tubuh pulih dari infeksi. Perawatan suportif meliputi yang pertama, istirahat yang cukup. Istirahat membantu tubuh fokus untuk melawan infeksi. Minum banyak cairan. Cairan membantu mencegah dehidrasi, terutama jika mengalami diare atau muntah. Makan makanan yang mudah dicerna. Hindari makanan berlemak dan pedas dapat memperburuk gejala. Pertama, perforasi usus. Dalam kasus tipes yang parah, infeksi dapat menyebabkan perdarahan dan pembentukan lubang pada usus. Kondisi ini disebut perforasi usus dan dapat menyebabkan isi usus bocor karena perut, menimbulkan infeksi dan peritonitis. Peritonitis dapat mengakibatkan gangguan fungsi berbagai organ dan menyebabkan jiwa. Perforasi usus dapat menyebabkan infeksi menyebar ke seluruh tubuh yang disebut sepsis. Sepsis adalah kondisi serius yang dapat mengakibatkan kerusakan organ dan kematian. Penyakit tipes yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan miokarditis atau peradangan otot jantung dan endokarditis atau peradangan dinding jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan gagal jantung akut. Pneumonia, infeksi bakteri penyebab tipes juga dapat menyebabkan luka dan infeksi pada saluran pernapasan yang dapat menyebabkan pneumonia. Gejala pneumonia termasuk batuk parah. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan gejala seperti mual dan muntah. Kunyit memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu melawan infeksi. Bawang putih memiliki sifat antibakteri dan dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Air kelapa juga dapat membantu rehidrasi tubuh dan mengganti elektrolit yang hilang akibat diare. Daun basil mengatasi gejala tipes. Cara pengolahannya, daun basil dapat direbus dalam air dan minum sebagai teh. Ambil beberapa lembar daun basil segar, cuci bersih dan rebus dalam 1 gelas air selama 5-10 menit. Minum teh basil ini 2-3 kali sehari. Khasiatnya, daun basil memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu melawan infeksi dan meredakan gejala seperti demam, sakit kepala, dan nyeri. Daun jambu biji dapat mengatasi infeksi dan meredakan gejala. Cara pengobatannya yaitu daun jambu biji dapat direbus dalam air dan diminum sebagai teh. Ambil beberapa lembar daun jambu biji segar, cuci bersih dan rebus dalam 1 gelas air selama 5-10 menit. Minum teh daun jambu biji 2-3 kali sehari. Daun jambu biji memiliki khasiat yaitu sifat antibakteri yang dapat membantu melawan infeksi dan meredakan gejala seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Cengkeh mengurangi keparahan diare dan muntah. Cara pengobatan yaitu cengkeh dapat direbus dalam air dan diminum sebagai teh. Ambil 5-7 kuncup cengkeh, rebus dalam 1 gelas air hingga airnya tersisa setengah. Minum teh cengkeh 2-3 kali sehari. Adapun khasiat cengkeh yaitu memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu melawan infeksi. Cengkeh juga dapat membantu mengurangi keparahan diare dan muntah yang disebabkan oleh penyakit tipes.
Sekian dari video kami, semoga masyarakat yang menonton video kami menjadi teredukasi dalam penanggulangan penyakit tipes.